Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan proyek akhir yang kami buat yang berjudul konfigurasi wired dan wireless LAN menggunakan simulasi jaringan Cisco paket tracer. Oke, perkenalkan dengan saya sendiri, Dr. Asrofi. Di sini saya akan menjelaskan skenario atau studi kasus yang kami buat. Jadi, ada seorang teknisi dari SMK Negeri 40 Jakarta sedang merancang sistem jaringan berbasis LAN dan WLAN untuk kebutuhan staf sekolah dan murid. Nah, teknisi ini berencana membangun jaringan hanya terdiri dari 3 segmen saja, yaitu untuk guru, murid, dan staf sekolah. Pada bagian murid, teknisi ingin membangun akses point yang bertujuan agar murid yang tidak kebagian komputer sekolah masih bisa menggunakan jaringan dari sekolah dengan device pribadinya, misalnya seperti laptop. Nah, teknisi ini telah mencatat jumlah pengguna dari segmen. Nah, untuk guru, ada 34 guru penjurusan, 17 guru mata pelajaran pilihan, dan 4 wakasek. Lalu untuk staf sekolah, ada 27 operator sekolah, 11 dokumenter sekolah, dan 9 sekbid atau 11 sekretaris bidang. Selanjutnya untuk siswa, pada SMK Negeri 40 Jakarta ada 220 siswa dari semua jurusan. Nah, untuk jumlah pengguna tersebut masih bersifat tidak tetap. Terkadang mendapatkan tamu eksternal seperti tamu dari guru atau tamu dari staf sekolah. Nah, biasanya juga ada pembinaan sekolah lain yang diadakan di SMK Negeri 40 Jakarta. Nah, lalu di sini saya selanjutnya akan menjelaskan tujuan praktikum yang kami buat. Yang pertama itu ada konsep dasar. Nah, di mana pemahaman konsep dasar VLAN dan WLAN ini, kami diharapkan mampu mengetahui penggunaan jaringan secara logis menggunakan VLAN, serta bagaimana WLAN digunakan untuk menyediakan akses bagi pengguna. Lalu yang kedua ada untuk pemenuhan tugas, di mana tujuan kami ini untuk memenuhi tugas akhir dari skenario yang kami buat pada mata kuliah jaringan komputer. Nah, yang ketiga itu ada cara kerja, di mana pada tujuan kami ini untuk mengetahui cara kerja VLAN dalam memisahkan broadcast domain dan bagaimana cara kerja DHCP dalam konfigurasi IP secara otomatis pada setiap perangkat dalam jaringan. Nah, lalu selanjutnya ada implementasi. Nah, maksud dari tujuan ini adalah kami diharapkan mampu membuat dan mengkonfigurasi topologi jaringan dengan Cisco paket tracer. Nah, selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Nah, maksudnya kami diharapkan mampu mengambil kesimpulan dari topologi yang kami buat, misal kekurangan atau kelebihan. Nah, untuk selanjutnya pada teori akan dijelaskan pada rekan saya yang bernama Kalita. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai VLAN, WLAN, dan DHCP. Yang pertama adalah VLAN atau Virtual Local Area Network. VLAN berguna untuk mengelompokkan beberapa jaringan LAN ke dalam satu area logis walaupun secara fisik perangkatnya berada di jaringan yang berbeda. VLAN juga digunakan untuk membatasi akses pengguna dan mempermudah pembagian segmentasi IP. Jadi VLAN ini berfungsi untuk mengatur dan memisahkan jaringan agar lebih aman dan terorganisir. Selanjutnya adalah WLAN atau Wireless Local Area Network. WLAN memiliki cara kerja yang hampir sama dengan LAN. Namun, perbedaannya terletak pada media transmisi. WLAN tidak menggunakan kabel, melainkan menggunakan gelombang radio. Jadi, WLAN ini memungkinkan perangkat terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel. Kemudian yang terakhir adalah DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk mendistribusikan IP address secara otomatis pada perangkat yang terhubung ke jaringan. Jadi DHCP ini mempermudah pengaturan IP address tanpa perlu dilakukan secara manual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Irhamna. Kita lanjut ke simulasi perlengkapan konfigurasi. Di sini ada kabel UTP, router, switch, akses, komputer, dan laptop. Untuk mengimplementasikan teori tadi ke dalam simulasi, kami menggunakan beberapa perangkat utama, yaitu kabel UTP. Kami menggunakan desain strike untuk menghubungkan antar perangkat yang berbeda. Kemudian ada router, kami memilih router dengan port gigabit untuk memastikan performa jaringan tetap optimal sebagai pusat kendali. Kemudian ada switch, kami membutuhkan 4 buah switch untuk mendukung pembagian segmen jaringan seperti siswa, guru, dan staf. Kemudian ada access point, perangkat ini kami gunakan khusus untuk menyediakan jalur koneksi nirkabel bagi pengguna. Kemudian ada komputer dan laptop.
Kedua perangkat ini berfungsi sebagai end device atau penerima IP address yang nantinya akan digunakan oleh staf, guru, maupun siswa dalam simulasi ini. Setelah memahami perangkat yang digunakan, sekarang kita masuk ke bagian teknis yang sangat penting, yaitu pengalaman IP address. Di sini kami membagi jaringan menjadi 3 segmen utama menggunakan VLAN ID untuk memastikan keamanan dan manajemen yang lebih rapi. Pertama, ada VLAN untuk 10 siswa. Kami memberikan gateway 192.168.2.1 dengan subnet MAC 255.255.255.0. Segmen ini adalah yang paling padat karena mencakup switch khusus siswa, komputer laboratorium, hingga akses point untuk koneksi nirkabel laptop siswa. Kedua, ada VLAN 20 untuk guru menggunakan gateway 192.168.3.1. Segmen ini terhubung ke switch guru dan beberapa perangkat komputer di ruang guru. Ketiga, ada VLAN 30 untuk staf menggunakan gateway 192.168.4.1. Sama seperti segmen lainnya, segmen ini memiliki switch dan terminal komputer tersendiri untuk kebutuhan administrasi sekolah. Selain pembagian VLAN tersebut, kami juga mengkonfigurasi FTP, VLAN Tracking Protocol, server dengan domain manusiawi.net. Perangkat utamanya yaitu router dan switch pusat diberikan hostname smk_40. Hal ini kami lakukan agar manajemen database VLAN di seluruh switch dapat tersinkronisasi secara otomatis tanpa harus diatur satu persatu. Oke, nama saya Sadik. Saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan yang kami gunakan. Di sini skemanya adalah topologi jaringan SMK Negeri 40 Jakarta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang topologi yang urutan topologinya. Yang pertama, router sebagai pusat gateway atau gateway sebelum masuk ke switch-switch yang tertera. Selanjutnya ada main switch. Main switch ini bertujuan untuk menghubungkan dari router ke switch-switch yang ada di bawahnya atau switch sekunder. Selanjutnya ada switch untuk staff, siswa, guru. Dan ada access point, itu untuk wireless. Selanjutnya di sini ada komputer AB yang digunakan oleh staff. Ini sebenarnya bisa banyak, tapi divisualisasiin cuma ada 2. Selanjutnya untuk siswa, guru, dan lain-lainnya. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang konfigurasinya. Nah, selanjutnya di sini ada konfigurasi IP address untuk router. Nah, di sini fokus utamanya adalah konfigurasi IP address interface router menggunakan ROS atau router on a stick. Dengan membagi interface fisik menjadi beberapa sub interface seperti G 0/0, 10, 20, dan 30. Itu untuk membedakan antara siswa, staff, dan guru. Kita menetapkan default gateway spesifik untuk VLAN yang digunakan tadi di wireless itu menjadi titik 10 agar bisa masuk ke gateway siswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang IP DHCP. Nah, selanjutnya di sini adalah konfigurasi DHCP. Konfigurasi untuk agar lebih efisien untuk administrasinya, kita menggunakan konfigurasi langsung diaktifkan di router. Konfigurasi ini memastikan setiap end device segmen siswa, guru, dan staff mendapatkan alamat IP, subnet max, dan gateway secara otomatis tanpa perlu diintervensi manual pada masing-masing perangkat. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi switch pada main switch atau switch utama. Nah, di sini kita melakukan konfigurasi main switch itu sebagai VTP server dengan domain manusiawi.net untuk memusatkan manajemen VLAN-nya di situ. Selanjutnya
Identitas VLAN-nya adalah 10, 20, 30 didefinisikan dan jalur terakhir diaktifkan pada port yang mengarah ke router guna untuk mendukung enkapsulasi trafik multi VLAN. Oke, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi switch. Yang pertama adalah switch guru. Di switch guru, seperti yang tadi saya jelaskan, switch guru itu adalah VLAN 20. Nah, di sini kita menetapkan agar port VLAN 20 ini masuk ke dalam akses mode. Agar akses jaringan di ruang guru terisolasi secara logis dari segmen yang lain, seperti biar gak masuk ke staff, gak bisa masuk ke guru atau yang lainnya, guna menjaga keamanan dan performa trafik internal guru. Oke, selanjutnya adalah konfigurasi switch siswa. Di konfigurasi switch siswa, kita memfokuskan pada penyediaan akses untuk laboratorium atau perangkat siswa yang ada di luar. Selain menghubungkan PC, switch ini juga disiapkan untuk mengakomodasi traffic dari access point. Seperti yang tadi saya jelaskan, access point itu hanya untuk siswa agar masuk lebih fleksibel. Yang akan nantinya melayani perangkat nirkabel seperti handphone atau yang menggunakan wifi langsung. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang staff, switch untuk staff. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi untuk switch staff. Di sini switch staff kita masukkan ke dalam VLAN 30. Langkah ini melengkapi segmentasi jaringan sekolah, memastikan data administrasi staff berada dalam jalur komunikasi yang aman dan terpisah dari trafik publik atau siswa. Oke, selanjutnya adalah konfigurasi access point untuk perangkat nirkabel. Di sini kita menetapkan SSID dan enkripsi keamanan yang memungkinkan perangkat nirkabel terhubung ke jaringan melalui segmen VLAN 10 atau VLAN siswa, dengan tetap mempertahankan standar keamanan yang telah ditetapkan. Oke, mungkin sekian untuk konfigurasi-konfigurasi pada slide. Mungkin akan langsung didemonstrasikan oleh Syahrul Anugrah. Terima kasih. Di sini sebelumnya disclaimer, ini adalah suara dubbing dari saya. Kebetulan untuk video yang saya record ini sedikit mengalami kendala, yaitu korup untuk bagian suaranya. Sini pertama dibuat topologi dahulu. Topologi yang dibuat ini adalah topologi star, yang dimana memang ditunjukkan agar berfokus manajemennya itu adalah di switch saja, karena kebetulan di sini adalah switch-nya adalah manageable, yaitu di sini ada tiga VLAN, yaitu yang pertama yang di oranye adalah VLAN 10 VLAN siswa, yang di hijau terang itu adalah VLAN staff, dan yang di hijau sedikit gelap itu adalah VLAN guru. Nah, lalu setelah sudah dikotakan ini, nah ini sini memang saya kasih tanda itu agar mudah dibaca. Ada VLAN siswa, VLAN guru, dan yang terakhir adalah VLAN staff. Nah, untuk konfigurasi seperti yang saya demonstrasikan, memang di sini mungkin nggak saya jelaskan satu persatu, karena kalau misalkan saya jelaskan satu persatu mungkin nantinya akan ketidakselarasan dengan videonya. Jadi ini memang dibikin konfigurasi baik itu di HCP dan VLAN itu sendiri. Nah, alasan kenapa kami pakai topologi star ya karena memang sesuai dengan kondisi dari skenario yang kami angkat, yang dimana via itu sendiri cocok banget ketika sudah dipasangkan di switch itu sendiri, berhubung jumlah IP-nya tidak ditentukan. Maka dari itu kami memikirkan, kami mencoba agar tiap VLAN itu punya switch masing-masing gitu. Kurang lebihnya untuk demonstrasinya seperti itu saja, dan semua halnya akan tercantum dalam video berikut. Boleh disimak video berikut demonstrasinya. Sekian, terima kasih.